Hari ini di hari Senin 17 November 2025, IHSG berpotensi anjlok dikarenakan Bitcoin saja dia turunnya dalam Bapak Ibu ya. Minggu lalu masih di 103.000, sekarang sudah 93.500. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada memanas kembali untuk perang dari Rusia menyerang Ukraina. Kemudian ada juga Amerika membuka kembali shutdown pemerintahannya setelah ditutup 1 bulan lebih. Jadi data-data ekonomi itu mulai muncul kembali mengakibatkan saham di Amerika itu pada turun Bapak Ibu ya. Sehingga sudah beberapa hari Dow Jones ini turun Bapak Ibu dan juga mengepek ke saham Asia dan juga Eropa waktu tutupan di kemarin Bapak Ibu ya. Jadi otomatis di pagi ini Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa di sini dari saham-saham Asia itu ditutupnya memerah, maka IHSG itu potensi anjlok. Nah, yang luar biasanya IHSG itu di waktu Jumat itu turunnya tidak begitu besar Bapak Ibu ya, dikarenakan adanya uang mengalir dari MSCI Bapak Ibu. Jadi saham-saham yang kita harus pertimbangkan adalah tentu saja saham-saham MSCI Bapak Ibu ya. Jadi di sini saham-saham MSCI itu ada yang global standar, yaitu yang masuk itu Brand dan BRMS, yang kita di minggu lalu sudah mulai perhatikan kembali karena mulai ada koreksi, dan kita beli BRMS itu saat di 800-an di saat sebelum pengumumannya di 5 November ya. Jadi kita akan memperhatikan bahwa saham BRMS dan Brand itu kalau nanti hari ini ada koreksi maka siap-siap untuk bisa kita beli Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat di hari Jumat indeks itu turunnya tidak seberapa Bapak Ibu. Dengan di sini net sell-nya juga minus 56 miliar saja. Bisa jadi Bapak Ibu ya, market luar itu koreksi dalam, Amerika itu dia ada taking profit saham-sahamnya, di Asia juga pada rontok. Kita harapannya ada sebagian uang itu masuk ke Indonesia sehingga bursa kita itu bisa naik Bapak Ibu ya. Tapi kalau koreksi ya tentu saja yang kita perhatikan pertama adalah tentu saja BRMS dan Brand dulu. Nah, kita beli, kita sudah tahu bahwa di tanggal 5 itu ada pengumuman MSCI dan nanti efektifnya itu tanggal 23, maka ketika di minggu ini dia turun dan nanti ada market crash, ya kita harus siap-siap serok. Karena kenapa? Tentu saja nanti di tanggal 23 itu sudah siap pengumuman kembali Bapak Ibu ya. Jadi ya kita sudah siap untuk di minggu depan untuk memiliki BRMS lagi. Karena begini Bapak Ibu ya, saat di bulan Agustus ada pengumuman cuan juga sama Bapak Ibu. Ini pengumuman cuan saat MSCI, kita belinya di sini di bulan Agustus itu sebelum pengumuman MSCI, kemudian dia turun, ketika dia turun sideways hingga akhirnya meledak. Nah, kita juga akan mengikuti pola yang sama, yaitu polanya di BRMS. Sekarang sudah kita beli dan kita jual, kita tunggu dulu apakah dia itu akan turunnya sampai mana Bapak Ibu ya, apakah akan balik lagi ke 800-an atau nanti dia itu malah di sini di 900-an. Berarti area belinya itu Bapak Ibu ya antara 900 sampai dengan 1020. Ini yang biasanya akan dijaga. Maka kita akan tunggu dulu, sabar ya. Kemudian untuk di Brand juga sama Bapak Ibu ya. Brand juga tentu saja saat pengumuman MSCI itu dia naik ya, ketika sama di sini dia ada koreksi dalam, kemudian ada pengumuman naik ya, maka nanti kita tunggu juga. Bisa jadi nanti Brand juga dia itu akan all time high-nya kembali Bapak Ibu ya. Jadi kalau Brand ini di sini all time high-nya itu di 12 ribuan, berarti masih ada potensi 20%. Sama juga dengan di BRMS, dia juga sama ada potensi itu sekitar 20%. Jadi daripada kita panik melihat market yang crash, lebih baik kita tunggu saham BRMS dan juga Brand koreksi. Nah, selain itu Bapak Ibu ada juga di sini 7 saham yang dia itu masuk small cap MSCI, yaitu ada DSNG, Energi, KBLP, MSIN, Raja, WiFi, dan TINS. Tentu saja saham-saham ini sudah pada naik juga Bapak Ibu. Jadi kalau nanti misalnya ada koreksian ya nanti kita akan tunggu Bapak Ibu ya.
Jadi kalau dari saham-saham yang small cap ini untuk lincahnya memang lebih lincah Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya kalau mau aman lebih baik kita tunggu BRMS dan Brent saja. Siapa tahu nanti BRMS turun juga ya. Apalagi biasanya kalau perang itu kemudian ada juga kepanikan untuk orang penjualan, nanti biasanya ada kenaikan di emas juga ya. Namun untuk di hari Sabtu pagi ini Bapak Ibu ya, waktu pas kita cek ternyata emasnya itu turun Bapak Ibu ya. Jadi ketika emasnya turun, maka kita siap untuk menampung dan menyerap BRMS. Semoga kita mendapatkan BRMS di harga murah lagi, sehingga nanti kita bisa jual lagi di minggu depan pas dana itu inflow Bapak Ibu masuk ya. Jadi MSCI itu dananya belum masuk semua Bapak Ibu. Jadi ada kemungkinan aliran uang masuk ke Indonesia itu sekitar 8 triliun dan belum masuk. Jadi sekarang kan sedang dicicil-cicil oleh market makernya. Jadi kita juga sama, kalau saham dari Brent dan BRMS itu ada koreksi, ya sudah kita siap untuk membelinya ya. Semoga Bapak Ibu di minggu ini dapat harga murah di Brent dan BRMS dan di minggu depan bisa menikmati kucuran dana dari MSCI. Begitu Bapak Ibu. Dan kalau sabar, ditunggu saja. Nanti setelah dia itu masuk, MSCI-nya di sini adalah Agustus, Bapak Ibu ya. Di sini dia meledaknya itu di Oktober, berarti 2 bulan. Berarti kalau sekarang kita belinya di tanggal 23 November, maka nanti di awal tahun Januari panennya. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibunya siap untuk menahan ya silakan. Tapi kalau Bapak Ibunya mau untuk beli dan jual cepat saja, ya nanti manfaatkan saja saat ada kenaikan ya. Jadi sekarang biarkan dia turun dulu. Nanti biasanya kalau sudah koreksi orang panik selling, biasanya di besoknya atau di lusanya atau saat dia ada pertama naik hijau atau di sini dibilang di candlenya itu biru ya, karena di sini settingnya harga biru. Kalau dia itu ada kenaikan, maka siap-siap nanti kita beli lagi. Begitu Bapak Ibu ya. Sampai ketemu lagi di update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.